Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Berdaulat Penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Dia yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali datang kepada Engkau, mensyukuri buat setiap waktu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani aktivitas kami, biarlah kami boleh merendahkan hati di hadapan Engkau, memohon petunjuk dan perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh terima kebenaran-Mu untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami seturut firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk bagian terakhir saya akan bacakan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa setiap kita tidak luput dari persoalan, tidak luput dari permasalahan. Dan yang bisa kita kerjakan adalah dengan berdoa. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita cermati adalah bagaimana doa itu disampaikan. Ada sebuah kisah yang kita boleh sama-sama bisa pelajari. Masih berkisar tentang kisah seorang raja yang bernama Hizkia. Dia melaksanakan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan setelah peristiwa pengepungan Yerusalem dari Raja Asyur,
Hizkia mengalami kemenangan yang dari Tuhan karena Tuhan yang berperang untuk dia. Tiba-tiba Hizkia mendapatkan suatu penyakit. Dan disebutkan penyakit itu adalah penyakit yang parah dan membuat dia hampir mati. Dan kemudian Yesaya datang kepada Hizkia untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya Hizkia menyiapkan wasiat. Dan itu membuat Hizkia terpukul, membuat Hizkia meratap, dia menangis sejadi-jadinya, dia menghadap ke tembok dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan atas kehidupannya. Dan tiba-tiba Yesaya belum keluar dari istana, dia menerima firman dari Tuhan supaya Yesaya kembali kepada Hizkia dan menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Yesaya. Yang pertama adalah bahwa Hizkia doanya dijawab Tuhan. Pada hari yang ketiga ia akan pergi ke rumah Tuhan. Dan yang kedua adalah usia Hizkia diperpanjang 15 tahun. Dan yang ketiga, bangsa Yehuda akan mendapat perlindungan Tuhan dari Raja Asyur. Bangsa Yehuda akan hidup dalam kedamaian. Dan Bapak Ibu, pada saat Hizkia menerima firman Tuhan, Hizkia masih belum percaya. Dia meminta tanda dari Tuhan. Dan Yesaya memberikan pilihan. Tandanya itu berasal dari bayang-bayang matahari, mau maju atau mundur. Dan Hizkia meminta, kalau maju itu hal yang mudah, tetapi mundur itu hal yang sulit. Hizkia meminta tanda supaya bayang-bayang matahari pada penunjuk matahari buatan Ahaz mundur 10 tapak. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Hizkia. Satu tanda yang ajaib Tuhan berikan kepada Hizkia untuk memastikan bahwa Hizkia benar-benar percaya bahwa apa yang akan disampaikan Tuhan, apa yang sudah disampaikan Tuhan akan benar-benar terjadi. Dan akhirnya Yesaya memberikan kue ara, kue yang ada di saat itu, dan ditaruhnya pada bara, sehingga Hizkia bisa menerima kesembuhan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kualitas doa seseorang bukan terletak pada bagaimana cara doa itu disampaikan, tetapi bagaimana sikap orang yang berdoa. Apakah hidupnya benar di hadapan Tuhan? Jangan kita berpikir bahwa kita akan menerima sesuatu dari Tuhan dengan doa-doa kita. Tetapi marilah pikirkan apa yang bisa kita berikan dengan sikap hidup kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Marilah kita boleh belajar. Hidup kita sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau belum, kalau hidup kita masih ada keraguan, kalau hidup kita masih ada ketakutan, hidup kita masih ada kekhawatiran, mari datang pada Tuhan, minta firman Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, izinkan firman Tuhan ada dalam hidup kita, menuntun kita, izinkan Roh Kudus menuntun kita, agar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita, bukan pikiran kita semata. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran-Mu. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan ajari hidup kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran-Mu, bukan dengan pemikiran kami saja,
tetapi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari hidup kami, hidup seturut firman-Mu. Ajari hidup kami, hidup dalam kebenaran-Mu. Karena kami rindu, ketika kami berdoa, Engkau dapati hidup kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus, seperti firman-Mu katakan, bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, akan memiliki kuasa yang sangat besar. Tuhan Yesus, kami rindu, kami boleh mempersembahkan kehidupan kami di dalam kebenaran-Mu, hidup setiap waktu menghidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tuntunlah kami. Setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap kegelisahan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam kehidupan kami. Hidup orang-orang yang sudah dibenarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini menjadi ucapan syukur dan doa kami kepada Engkau. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Haleluya.